Halo, selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman semuanya, Isuzu Partner. Apa kabar nih semuanya? Oke, mudah-mudahan ini semua teman-teman yang udah join di Instagram live kita di Astra Isuzu Official, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke, saya mau ucapin selamat untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa pada hari ini, dan tentunya juga happy weekend nih untuk teman-teman yang hari ini mungkin kerjanya sudah mulai start libur gitu ya. Tapi mungkin beberapa teman-teman lain mungkin ada yang masih kerja nih di hari Sabtu ini gitu ya. Tapi tetap semangat teman-teman, walaupun kerja di hari Sabtu, jangan sampai melunturkan semangat teman-teman untuk terus bisa berinovasi dan tentunya bisa berkontribusi untuk perusahaannya masing-masing ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, senang sekali saya Heru Utama Tambunan dari After Sales Service Division Astra Isuzu. Pada pagi hari ini saya akan memandu nanti Instagram live kita pada hari ini. Jadi nanti sebelum kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini, saya juga pengen mengingatkan nih ke teman-teman semuanya yang udah join gitu ya di Instagram live kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Karena teman-teman tahu pandemi sekarang belum berakhir loh teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M, teman-teman. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, kemudian menjaga mobilitas, dan tentunya teman-teman yang terakhir adalah harus selalu bisa menjaga pola makan atau pola kebersihan dengan baik. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah ini mohon izin saya mungkin bakal melepas masker terlebih dahulu karena ini tentunya saya di ruangan terpisah dengan narasumber kita maupun dari tim panitia gitu ya. Jadi sudah cukup aman nih saya di sini karena kita juga terhubung secara virtual nih teman-teman. Saya izin untuk buka masker ya teman-teman semuanya ya. Oke, hari ini kita bakal bahas nanti ada beberapa poin sesuai dengan tema kita di awal gitu ya teman-teman. Ngobrol asik bareng Isuzu gitu ya, bareng Astra Isuzu gitu ya teman-teman ya. Nah ini ngobras ini baru perdana nih episode 1, kita bakal membahas tentang pentingnya asuransi dan sebetulnya seberapa penting perawatan bodi kendaraan dari teman-teman semuanya gitu ya. Nah tentunya kita pada hari ini sudah kedatangan 2 narasumber dan tentunya 2 narasumber ini sudah ekspertis banget di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Frizon Naibaho, jadi beliau ini Regional Service Head dari area Sumatera bagian selatan dari Astra Isuzu. Kemudian nanti yang kedua ada Bapak Mulyawansyah, Senior Brand Manager dari Asuransi Astra Cabang Surabaya. Jadi nanti kedua orang ini bakal memberikan sharing-sharing seputar pentingnya asuransi dan seberapa penting menjaga perbaikan bodi kendaraan kita gitu ya. Sampai nanti kita mungkin bakal cari lebih dalam lagi, ulik-ulik sedikit gitu ya. Apa sih asuransi Astra dan layanan apa yang ada di Astra Isuzu gitu ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan panggil narasumber kita yang pertama gitu ya. Ada Bapak Frizon Naibaho. Halo Pak Frizon. Halo Pak Heru. Halo Pak Frizon, mungkin Pak Frizon bisa dibuka maskernya dan disapa teman-teman yang sudah bergabung di Instagram Live kita pagi hari ini. Baik, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Muli. Kita sudah lama tidak bertemu dan kita dipertemukan di acara Instagram Live Astra Isuzu pada pagi hari ini. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang hadir menonton acara Ngobras pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, Pak. Iya. Nah, itu tadi teman-teman Pak Frizon Naibaho. Beliau juga merangkap workshop head cabang Astra Isuzu cabang Palembang, teman-teman. Tadi Pak Frizon sudah menyapa teman-teman semua. Mungkin yang teman-teman orang Palembang bisa isi di kolom chat emoticon orang-orang Palembang mana aja gitu ya. Coba dong lihat dong yang teman-teman orang Palembang mana nih, udah hadir belum, udah nonton belum nih gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya saya akan panggilkan narasumber kita yang kedua. Ini ada Bapak Mulyawansyah. Halo Pak Mul. Halo Mas Heru, semangat pagi semua. Sehat ya?
Alhamdulillah sehat Pak Mul. Pak Mul apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Mul mungkin bisa dibuka maskernya dulu Pak. Saya izin buka mungkin ya. Teman-teman kita yang udah join di Instagram Live pada pagi hari ini Pak. Ya, kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, selamat pagi, semangat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai dengan nanti ya pada saat berbuka. Tetap fun dan tetap bahagia. Iya, benar banget tuh teman-teman, tetap fun dan tetap bahagia teman-teman semuanya gitu ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi, puasa gitu ya, teman-teman harus tetap bahagia gitu. Karena bahagia itu bisa ya efeknya kemana-mana gitu. Kalau teman-teman nggak bahagia nanti agak susah menjalankan aktivitas sehari-hari gitu ya Pak Mul ya. Setuju Mas Heru. Oke Pak. Oke teman-teman semuanya, ini narasumber kita sudah join bersama kita pada pagi hari ini. Jadi nanti kita bakal membahas mengenai seberapa penting asuransi untuk kendaraan, baik itu kendaraan niaga maupun kendaraan penumpang atau LCP gitu ya, atau passenger teman-teman. Nah, karena kita ketahui kita kan nggak bisa memprediksi gitu ya resiko-resiko yang ada, mungkin misalnya ada bencana gitu ya, ada force major dan lain sebagainya yang dapat mungkin mengganggu operasional perusahaan bagi yang company gitu. Kemudian yang kedua mungkin dapat mengganggu operasional kendaraan pribadi teman-teman semuanya gitu ya. Tentunya ini harus bisa menjadi concern kita bersama juga supaya kita lebih aware terhadap kendaraan kita gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita bakal cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mul dan Pak Frizon gitu ya. Nah ini saya bakal overview sedikit teman-teman. Di mana sekarang kalau kita lihat kan Indonesia ini area atau wilayah kepulauannya cukup luas ya, dari ujung Sumatera sampai dengan Papua gitu ya teman-teman. Dimana kalau kita ketahui mobilitas kendaraan kita, kalau misalnya kita pengen dari satu kota ke kota lain itu cukup jauh-jauh teman-teman gitu. Dan biasanya kita membutuhkan yang namanya kendaraan gitu teman-teman. Ada kendaraan yang sifatnya komersial, ada kendaraan yang sifatnya passenger untuk penggunaan sehari-hari gitu ya teman-teman. Nah artinya pentingnya kita untuk merawat kendaraan itu dengan melihat tingkat mobilitas yang tinggi di Indonesia. Nah itu bisa menjadi poin yang harus kita kita tingkatkan kesadaran kita mengenai hal itu teman-teman semuanya gitu ya. Oke, ini kita bakal langsung ngobrol dengan Pak. Mungkin saya mulai dari Pak Frizon terlebih dahulu nih. Saya pengen tahu juga nih dengan Pak Frizon karena ternyata di Astra Isuzu teman-teman semuanya punya yang namanya layanan body repair juga nih teman-teman. Nah di Astra Isuzu punya layanan body repair nggak hanya untuk Isuzu brand saja, tapi bisa mengerjakan juga brand-brand lain juga nih teman-teman gitu ya. Nah ini mungkin saya bakal nanya ke Pak Frizon, Pak. Pak Frizon ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, karena kan kita seperti yang kita ketahui mungkin banyak teman-teman di luar sana atau yang sedang menonton live kita pada hari ini, taunya Astra Isuzu ini punya bengkel untuk perbaikan kendaraan Isuzu dan spesifik general repair saja gitu. Nah, tapi ternyata di Astra Isuzu punya bengkel body repair gitu ya Pak. Mungkin Pak Frizon bisa ceritakan Pak, pentingnya sebetulnya merawat perbaikan bodi kendaraan, kemudian seperti apa nanti kalau misalnya teman-teman pengen melakukan perawatan bodi kendaraannya di Astra Isuzu. Oke, baik, terima kasih Mas Heru. Jadi perbaikan bodi ya ini juga sangat penting, dan Astra Isuzu juga menyediakan layanan general repair dan juga layanan body repair. Nah, untuk perbaikan body repair ini memang tidak hanya dilihat dari segi estetika ya, namun juga bisa dilihat dari keberlangsungan usaha. Nah, mungkin bagi beberapa orang, mungkin seperti pemilik pribadi, mungkin bagi dia membutuhkan estetikanya, ya, bodinya bagus gitu ya, layak digunakan gitu ya. Nah, tapi untuk usaha-usaha bagaimana gitu ya? Kalau misalkan dia perusahaan rental, ya, misalkan perusahaan ekspedisi, tentunya dia membutuhkan juga perawatan body repair gitu. Kalau misalkan bodinya rusak, misalkan perusahaan rental misalkan, kalau bodi kendaraannya rusak, tentunya dia tidak bisa merentalkan kendaraannya gitu ya. Nah, dan kemudian untuk perusahaan ekspedisi misalkan, kalau misalkan boxnya bocor ya, kemudian baknya pecah gitu ya, tentunya dia juga tidak bisa beroperasi dengan baik gitu. Sehingga memang setiap orang pemilik kendaraan, baik pemilik pribadi maupun juga perusahaan, harus merawat kendaraannya gitu Pak Heru. Oke, artinya sebetulnya
selain kita harus menjaga performance kendaraan, kita juga wajib memperhatikan estetika gitu ya Pak. Nah, estetika ini juga penting untuk mungkin beberapa customer kita yang punya kendaraan itu untuk bisnis gitu ya Pak, atau untuk kendaraan komersial gitu ya, untuk membawa angkutan barang dan sebagainya. Itu ada unsur branding juga di situ ya Pak. Jadi orang melihat kendaraannya, waduh good looking gitu ya, ada tulisannya juga jelas, catnya juga bersih, itu juga bisa jadi unsur branding. Oke. Nah, kalau misalnya Pak, saya pengen langsung nanya ke Pak Frizon juga nih. Kalau misalnya saya pengen melakukan perbaikan body repair di Astra Isuzu, itu flow perbaikannya seperti apa Pak? Dan jenis customer yang diterima seperti apa aja? Nah, sebenarnya flow-nya sangat mudah ya Pak Heru ya. Jadi di Astra Isuzu sendiri melayani dua jenis customer, yaitu customer yang menggunakan asuransi dan kemudian customer yang tidak menggunakan asuransi. Nah, customer yang menggunakan asuransi, customer dapat membawa kendaraannya ke bengkel Astra Isuzu di kota terdekat dan beserta SPK-nya yang dari asuransi, dan juga tentunya melengkapi dokumen seperti STNK, KTP, atau SIM. Dan servis advisor kami nanti akan melayani dan akan memeriksa kerusakan pada kendaraan dan memastikannya apakah sudah sesuai dengan SPK-nya. Nah, dan kemudian servis advisor kami nanti akan memberikan informasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan kendaraan tersebut. Nah, customer yang tidak menggunakan asuransi, customer tentunya bawa kendaraannya ke bengkel Astra dan akan dilayani oleh servis advisor kami. Namun untuk customer yang tidak bisa datang ke bengkel membawa kendaraannya, kami menawarkan layanan pick up delivery. Jadi jika ada kebutuhan untuk perbaikan bodi, silakan menghubungi bengkel Astra Isuzu terdekat, maka petugas kami akan datang untuk menjemput kendaraannya. Gitu Pak Heru. Jadi prosesnya sangat mudah, alurnya sangat mudah. Silakan datang ke bengkel Astra Isuzu. Iya, nah itu teman-teman, tadi Pak Frizon udah jelasin tuh. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan perbaikan atau perawatan bodi kendaraannya ke cabang Astra Isuzu gitu ya, itu prosesnya mudah banget, gampang banget teman-teman. Teman-teman cukup bawa kendaraan nih ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak bisa datang langsung ke bengkel dengan membawa kendaraan, teman-teman bisa mendapatkan layanan pick up delivery dari Astra Isuzu gitu ya. Oke, ini tadi menarik Pak Frizon. Ternyata di Astra Isuzu itu punya dua jenis customer untuk melakukan perawatan body repair gitu ya, atau body and paint. Ada customer asuransi dan customer non asuransi gitu ya. Nah, ini menarik nih. Mungkin saya bakal move ke Pak Mul gitu ya, untuk mungkin cerita sedikit mengenai layanan asuransi gitu ya. Tadi Pak Frizon juga bilang ada customer asuransi gitu ya. Nah, Pak Mul, saya pengen tanya nih Pak, sebetulnya seberapa penting sih Pak kita menggunakan asuransi kendaraan, mengingat sekarang kan Pak kondisinya pandemi ya Pak, di mana masyarakat pada umumnya pasti aware terhadap asuransi kesehatan misalnya, lebih dominan ya, strong point-nya adalah di asuransi kesehatan gitu, asuransi jiwa misalnya. Nah, ini asuransi kendaraan ini seperti apa sih Pak? Seberapa penting sebetulnya? Baik itu mungkin untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan bisnis atau kendaraan komersial. Mungkin Pak Mul bisa sharing sedikit ke kita. Ya, terima kasih Mas Heru. Bagus nih pertanyaannya. Seberapa penting sih sebenarnya asuransi? Yang pertama, pasti untuk mengantisipasi ya adanya biaya yang tak terduga. Karena kan kita resiko itu nggak tahu kapan terjadi, di mana, kenapa, dan berapa biayanya. Yang kedua itu pasti kalau untuk yang komersial atau yang niaga, itu pasti akan membantu, salah satu cara untuk membantu pemulihan kondisi keuangannya. Karena kita sudah bisa prediksi tuh dengan membayar premi 1 tahun, artinya seluruh biaya yang tidak terduga dan risiko tadi, kita bisa alihkan ke asuransi. Sehingga ada, tadi kan antisipasinya bisa dilakukan di awal begitu, Mas Heru. Oke, artinya sebetulnya kalau kita lihat asuransi kendaraan ini juga sama sifatnya dengan asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa ya Pak. Benar. Kalau kita lihat di piramida keuangan itu asuransi atau manajemen resiko itu masuknya di level kedua tuh Pak. Artinya sebetulnya dengan kita bisa memanage resiko, baik itu resiko jiwa sendiri pribadi gitu ya, ataupun kendaraan, itu juga secara tidak langsung bisa memanage kondisi keuangan kita gitu ya Pak. Benar. Karena ada sifat kondisi-kondisi force major yang kita nggak bisa duga seperti itu ya Pak Mulya. Benar, karena kan pandemi ini kita mempunyai gerak yang terbatas ya.
walaupun mobilnya setia di rumah, tapi ada keadaan-keadaan seperti kita kemarin tiba-tiba banjir, Mas Heru. Atau adanya gempa kemarin. Kemarin kita ada gempa tuh di Malang, di Jawa Timur ya. Nah ini yang force major yang memang risiko-risiko yang nggak bisa kita prediksi sih sebelumnya. Gitu. Oke, nah itu makanya teman-teman semua mungkin ada yang masih belum belum terlalu aware terhadap resiko-resiko yang ada baik untuk kendaraan. Ini spesifik kita ngomongin kendaraan ya teman-teman. Nah ini teman-teman tentunya sudah tahu nih seberapa penting sebetulnya asuransi. Jadi teman-teman semua yang punya kendaraan, yang mungkin kendaraannya belum diasuransikan, nanti bisa ngobrol banyak nih sama Pak Mulyawansyah gitu ya. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini saya mungkin bakal infokan ke teman-teman semua yang sudah nonton Instagram Live kita pada pagi hari ini. Untuk yang teman-teman ingin bertanya gitu ya, atau ingin bertanya ke Pak Mulyawansyah mengenai asuransi, ataupun ke Pak Frizon mengenai layanan perbaikan body repair, itu bisa langsung teman-teman tulis di kolom chat pertanyaannya. Nanti kita akan pilih 3 atau 5 pertanyaan terbaik di akhir sesi nanti gitu ya. Dan itu nanti bakal mendapatkan hadiah yang menarik. Untuk itu teman-teman semuanya jangan keluar, jangan leave dulu dari Instagram Live ini karena bakal ada hadiah-hadiah menarik yang kita sediakan. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, Pak Mul, saya pengen lanjut coba bertanya lagi nih ke Pak Mul. Nah, ini kan kita tahu asuransi Astra punya yang namanya produk Garda Auto gitu ya Pak untuk kendaraan. Sebetulnya apa saja sih Pak jenis-jenis asuransi yang ditawarkan dari asuransi Astra kepada customer? Ada jenis asuransi apa saja Pak? Nah ada 2 sebenarnya Mas Heru, kondisi pertanggungannya, jenis pertanggungannya. Pertama total loss only, yang kedua adalah komprehensif. Nah coverage di total loss only ini adalah mengcover jika terjadi musibah atau kerusakan sama dengan atau di atas 75% dari biaya perbaikan kendaraannya. Gitu. Yang kedua adalah menjamin kalau terjadi kehilangan, kita sebut dengan total loss stolen. Yang kedua adalah komprehensif. Komprehensif ini menjamin kerusakan sebahagian, ya, dan juga kerusakan total. Sehingga jaminan di komprehensif ini, di pertanggungan komprehensif ini lebih luas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan itu 1:3 deh gitu. Jadi yang di total loss lebih sempit, hanya mengcover kalau mobil itu hancur total dan kehilangan saja. Tapi di komprehensif ini sebahagian dan keseluruhan pun kita bisa cover begitu. Oke, berarti teman-teman semuanya di asuransi Astra ataupun jenis nih teman-teman. Ada 2 jenis asuransi yang ditawarkan. Yang pertama ada yang namanya tadi total loss only, gitu ya. Di mana total loss only ini cover kendaraannya itu besar dari 75% dari harga kendaraan gitu ya Pak. Dan juga mengcover apabila sewaktu-waktu kendaraan mengalami kehilangan gitu ya Pak Mul ya. Betul. Kemudian yang kedua ada yang namanya jenis asuransi komprehensif gitu ya. Nah komprehensif ini skupnya jauh lebih luas dibandingkan yang yang total loss only tadi. Ini juga tentunya bisa mengakomodir beberapa kebutuhan dari pilihan customer gitu ya Pak. Betul, Mas Heru. Oke Pak. Nah ini Pak, kalau kita misalnya berbicara mengenai mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton sekarang ini ada kendaraannya yang waktu beli mungkin kredit gitu ya Pak. Waktu beli kredit otomatis kan sudah di cover sama asuransinya gitu ya Pak. Ya. Nah kalau yang masih misalnya dia beli cash gitu Pak, belum di cover oleh asuransi, itu nanti mekanisme dia kalau misalnya dia pengen daftar itu seperti apa Pak? Yang pertama, kalau dia pembelian cash bisa dibantu oleh counter sales dan wiraniaga yang ada di Astra Isuzu. Ya bisa dibantu, dan kita juga punya teman-teman yang bisa membantu di sana. Account officer kita ready di dealer Astra Isuzu. Yang kedua bisa juga melalui channel digital yang kita sebut dengan channel digital, yaitu di gardaauto.com. Jadi bisa mendaftar di sana. Nah, dan kita juga punya channel lain yaitu di Garda Center yang memang notabene operasionalnya ada dari hari Senin sampai Senin lagi. Jadi ada beberapa kota yang punya Garda Center
yang bisa membantu customer-customer yang ingin menanyakan tentang asuransi, proses klaimnya, dan juga preminya, dan juga konsultasi mengenai tentang asuransi kendaraan bermotor di Garda Auto. Oke. Tapi kalau misalnya ngomong mengenai syaratnya nih Pak, syaratnya mudah nggak sih Pak? Dokumennya nggak banyak atau banyak nih Pak yang disiapkan? Enggak, jadi salah satu fiturnya kita adalah klaim mudah. Jadi banyak yang juga layanan-layanan untuk bisa mempermudah customer. Artinya pandemi ini kan membuat gerak kita terbatas nih Mas Heru. Jadi kita punya layanan Garda Mobile Auto Care yang bisa membantu customer yang melakukan klaim asuransi di sana gitu. Oke, nah itu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman yang mungkin kendaraannya belum diasuransikan, nah ini pas banget nih, asuransi Astra melalui produknya Garda Auto menawarkan mekanisme pendaftaran yang cukup mudah gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen mendaftar, bisa menghubungi Wiraniaga pada saat melakukan pembelian kendaraan, atau teman-teman juga bisa kunjungi website gardaauto.com. Dan kalaupun misalnya teman-teman sudah terdaftar, lebih mudah lagi untuk melakukan klaim asuransinya karena sudah ada Garda Mobile Auto Care gitu ya Pak. Ya. Oke, Garda Mobile Auto Care. Oke. Jadi nah, bisa tentunya teman-teman di Play Store ya. Itu bisa langsung di-download di Play Store ya, Pak? Iya, atau di iOS ya, di iPhone. Oke, teman-teman semuanya pengguna iOS ataupun Android nggak perlu khawatir lagi nih kalau misalnya udah join di asuransi Astra. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, Pak Mul, ini mungkin saya mau nanya, Pak. Karena kan sekarang kalau kita lihat, perusahaan asuransi ini banyak banget, Pak. Banyak banget gitu ya. Karena memang melihat marketnya juga cukup besar nih di Indonesia gitu ya, dengan tadi saya bilang 270 juta penduduk, mobilitasnya juga tinggi, penggunaan kendaraan juga tinggi gitu ya. Nah sebetulnya apa sih yang membedakan asuransi Astra melalui produk Garda Auto dengan asuransi lain nih Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Yang pertama mungkin dari segi fitur layanan ya. Jadi seluruh Bapak Ibu dan kawan-kawan yang punya polis Garda Auto, perbaikan mobilnya itu bisa di seluruh jaringan bengkel authorized. Ya, jadi bisa ke seluruh bengkel authorized. Yang kedua, kita punya namanya Garda Center 24 jam di 1500112 yang bisa membantu Bapak Ibu jika membutuhkan seluruh layanan dari Garda Auto. Ya. Di beberapa tempat, beberapa titik kita punya yang seperti tadi yang Astra Isuzu lakukan juga, yaitu kita punya home survey claim dan juga pickup delivery service. Ya, kita punya Garda Center yang saya bilang tadi di mall-mall terbaik di setiap kota, dan kita punya Garda Mobile Auto Care yang bisa membantu seluruh customer untuk melakukan transaksi apapun di sana, dan juga yang paling penting kita punya garansi hasil kerja bengkel dengan spare part asli. Nah, dan itu ditutup dengan kita punya layanan era 24 jam yang kita sebut Garda Siaga yang bisa membantu seluruh customernya Garda Auto atau seluruh customer asuransi Astra untuk bisa mendapatkan layanan yang excellent begitu. Jadi dari mulai emergency, dari mulai towing, dan hal-hal yang bersifat emergency yang bisa kita lakukan selama 24 jam. Oke, nah itu tadi teman-teman semuanya beberapa kelebihan dari asuransi Astra melalui Garda Auto. Tadi itu banyak banget teman-teman. Ada tadi yang Pak Mul bilang, teman-teman kalau misalnya pengen daftar, pengen tahu tentang asuransi Astra, bisa langsung kunjungi websitenya gardaauto.com gitu ya. Teman-teman juga misalnya yang susah mobilitasnya keluar, misalnya nggak bisa ke bengkel, ada yang namanya aplikasi Garda Mobile Auto Care. Sorry, ini saya agak lidah saya kurang pas nih Pak, mungkin bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga juga ada yang menarik, ini adalah era tadi Pak, Emergency Road Assistant gitu ya Pak. Itu 24 hour teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya bergabung dengan asuransi Astra melalui Garda Auto, nah teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya kendaraan teman-teman 1x24 jam mengalami yang namanya gangguan gitu ya Pak. Bisa nanti menghubungi era tadi gitu ya Pak. Iya. Ya, mungkin satu lagi mungkin yang saya highlight adalah mengenai jaringan asuransi Astra ini yang sudah cukup banyak ya Pak di seluruh Indonesia ya. Di seluruh Indonesia, ya. Oke, nah jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, pengen daftar juga bisa langsung datang ke cabang asuransi Astra terdekat
gitu ya teman-teman semuanya, atau bisa kunjungi websitenya tadi gitu. Oke, Pak Mul, mungkin saya bakal shifting Pak ke Pak Frizon terlebih dahulu, Pak Mul. Siap, Mas Heru. Oke, Pak, thank you Pak. Pak Frizon, mungkin saya bakal nanya Pak, karena tadi ternyata di asuransi Astra, Pak Mul udah banyak ceritakan gitu ya, pentingnya asuransi, pentingnya menjaga manajemen resiko dari kendaraan gitu ya. Nah ini saya pengen tahu nih dari sisi bengkel gitu ya. Di Astra Isuzu sendiri Pak, kalau misalnya tadi di asuransi Astra kan punya jaringan cukup luas gitu ya. Banyak dari ujung Sumatera sampai dengan Papua misalnya. Nah kalau di Astra Isuzu Pak Frizon, ini sebetulnya jaringan bengkel kita yang menerima perbaikan body repair ini ada seberapa banyak sih Pak sebetulnya? Nah, terima kasih Pak Heru. Ya, jadi jaringan Astra Isuzu di seluruh Indonesia cukup banyak ya, sekitar 54. Ada 14 jaringan bengkel yang melayani perbaikan body repair. Nah, jadi tidak usah khawatir apabila membutuhkan layanan body repair di kota-kota terbesar yang ada di Indonesia, silakan segera mendatangi bengkel Astra Isuzu. Gitu, Pak. Oke, nah itu teman-teman, kalau di asuransi Astra tadi jaringannya juga cukup banyak, itu cukup luas. Di Astra Isuzu juga punya jaringan bengkel body repair yang cukup banyak juga teman-teman. Ada 14 bengkel Astra Isuzu yang memang melayani layanan body and paint ataupun body repair kendaraan teman-teman semuanya gitu ya. Tapi sebetulnya secara total kita Astra Isuzu juga punya jaringan 51 jaringan bengkel di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir lagi, di kota-kota besar pasti sudah ada jaringan bengkel kita gitu. Oke, Pak Frizon, saya pengen nanya lebih detail nih Pak. Kalau misalnya teman-teman misalnya sudah punya asuransi, misalnya juga pengen pribadi gitu ya datang ke bengkel, sebetulnya lead time pengerjaan body repair di cabang Astra Isuzu sendiri itu seperti apa sih Pak rata-rata misalnya pekerjaannya, kemudian kualitasnya seperti apa Pak yang bisa diberikan? Oke, baik Pak Heru, terima kasih pertanyaannya. Jadi di Astra Isuzu kami mengkategorikan 3 kategori perbaikan ya Pak Heru ya. Nah tentunya kalau lama waktu perbaikan atau lead time ini tergantung dari tingkat kesulitannya. Nah, ada 3 kategori, yaitu pertama perbaikan ringan, kemudian perbaikan sedang, yang ketiga perbaikan berat. Nah untuk perbaikan ringan kami bisa menyelesaikannya dengan perkiraan waktu 1-2 hari. Nah dan untuk perbaikan sedang kami bisa menyelesaikannya dengan perkiraan waktu sekitar 2-7 hari. Dan untuk perbaikan berat ini tentunya kesulitannya berbeda-beda ya, tergantung kerusakan kendaraan tersebut seperti apa gitu. Dan jika kerusakannya sudah hampir mencapai 50%, ya tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Jadi perkiraan kami sekitar 15-20 hari. Dan ini juga dipengaruhi dengan faktor ketersediaan suku cadang gitu, Pak. Nah, mengenai kualitas tentunya teman-teman jangan khawatir bahwa seluruh jaringan bengkel Astra sangat terjamin kualitasnya, dan kami memberikan garansi hingga 6 bulan untuk perbaikan body repair gitu, Pak. Oke, ya. Itu tadi teman-teman Pak Frizon udah jelaskan ada 3 jenis perbaikan nih. Kalau misalnya teman-teman bawa kendaraannya pengen perbaikan di bengkel Astra Isuzu, ada pertama perbaikan ringan, kemudian perbaikan sedang, dan terakhir ada perbaikan berat gitu ya teman-teman. Nah ini masing-masing perjenis perbaikan ini tentunya juga berbeda-beda nih nanti lead time-nya melihat dari kondisi kendaraan teman-teman semua gitu ya. Dan ini juga skupnya bakal berbeda ya Pak, antara commercial vehicle atau kendaraan bisnis atau kendaraan niaga dengan kendaraan pribadi gitu ya. Seperti itu ya Pak? Ya, tergantung tentunya selain dari tadi tingkat kerusakannya juga tergantung dari jenis kendaraannya gitu. Apakah kendaraan passenger, penumpang, atau kendaraan komersil gitu, truk gitu Pak. Oke, berarti ini teman-teman semua perlu ketahui di Astra Isuzu itu bisa mengerjakan unit passenger maupun unit bisnis komersial atau misalnya kendaraan truk gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini ada yang lagi nonton ini pebisnis gitu ya, punya kendaraan gitu ya. Nah itu kendaraannya bisa dibawa ke bengkel Astra Isuzu terdekat, bengkel body repair kita. Nanti teman-teman pasti bakal langsung dihandle oleh service advisor kita di sana. Nah, seperti itu. Oke, Pak Frizon, mungkin ini saya mau nanya nih Pak mengenai
kelebihan yang ditawarkan oleh bengkel body repair Astra Isuzu nih. Kelebihannya apa saja Pak? Tadi kan asuransi Astra cukup banyak tuh Pak Mul ceritakan. Kalau di Astra Isuzu sendiri seperti apa Pak? Apa kelebihan bisa ditawarkan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Pak Heru ya. Kenapa harus mengunjungi bengkel Astra Isuzu ya? Kenapa harus memilih Astra Isuzu? Kelebihannya sangat banyak. Ya. Pertama adalah bengkel Astra Isuzu sudah bersertifikasi ISO 9001-2015, di mana melalui sertifikasi ini setiap prosedur pekerjaan, infrastruktur dan juga tenaga kerja kami sudah berstandar internasional gitu. Nah, jadi semua layanan body repair yang kami berikan tentunya sudah mengacu kepada sasaran mutu yang terbaik bagi pelanggan. Itu kelebihan pertama Pak Heru. Dan ini tentunya tidak dimiliki oleh belum tentu dimiliki oleh bengkel-bengkel body repair yang lain gitu. Nah, bengkel Astra Isuzu memiliki sertifikasi ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa jaringan bengkel Astra Isuzu tersebar di seluruh kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Ada 14 bengkel yang melayani perbaikan body repair. Di DKI sendiri ada di Warung Buncit, ada di Pramuka, ada di Ciputat. Kemudian di Jawa Barat ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Karawang, di Jawa Tengah, di Solo, di Semarang, di Jogja, di Jawa Timur ada di Surabaya, di Kalimantan di Balikpapan, di Sulawesi di Makassar, dan di Sumatera ada di dua kota besar di Medan dan di Palembang. Nah, sehingga ini tentunya sangat memudahkan pelanggan yang ingin melakukan perbaikan body repair gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, garansi yang kami berikan ke pelanggan yang melakukan perbaikan body repair itu kami berikan garansi 6 bulan. Ya, jadi apabila mengalami, misalkan setelah melakukan perbaikan body repair ternyata mengalami perubahan warna atau cat belang, silakan datang ke bengkel Astra Isuzu terdekat dan kami akan memperbaiki kembali dan tidak dikenakan biaya. Nah, untuk menjaga kualitas pengecatan, kami juga bekerja sama dengan penyedia cat yang terkemuka di Indonesia, seperti DuPont, ya, Nippon Paint, PPG, Spacemaker, ya itu adalah salah satu komitmen kami untuk memastikan hasil pengecatan adalah yang terbaik gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Heru juga sudah menyampaikan ya bahwa suku cadang yang kami gunakan ya, yang kami ganti untuk perbaikan body repair itulah adalah suku cadang genuine, asli ya. Bukan hanya untuk kendaraan merek Isuzu sendiri ya, bahkan untuk kendaraan non Isuzu yang melakukan perbaikan body repair di bengkel Astra Isuzu, kami memberikan suku cadang yang asli karena kami sudah bekerja sama dengan parsop merek kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, dan selanjutnya adalah layanan yang kami berikan lagi adalah layanan pick-up delivery. Ya, di masa pandemi sekarang kita membatasi gerak, kita mengurangi aktivitas keluar dari rumah ataupun dari kantor. Dan jika ada kebutuhan untuk layanan body repair, silakan menghubungi bengkel Astra Isuzu dan servis after kami nanti akan segera mengirimkan petugas untuk menjemput kendaraannya. Dan setelah selesai dikerjakan, kendaraan kami akan antar kembali ke pemilik kendaraan tersebut. Nah, ini ada satu hal penting ya, Pak Heru juga tadi sudah sampaikan ya, bahwa bengkel Astra Isuzu tidak hanya melayani perbaikan body repair kendaraan merek Isuzu, gitu ya. Nah, kami melayani perbaikan kendaraan merek non Isuzu, ya, baik dari tipe passenger, penumpang maupun kendaraan komersial dengan karoseri bus, karoseri bak besi ataupun karoseri box. Nah, kami bisa memperbaiki kendaraan dengan berbagai merek yang ada di Indonesia. Nah, jadi tidak perlu merasa ragu, ya silakan datang ke bengkel Astra Isuzu, baik pemilik kendaraan passenger maupun pemilik kendaraan komersil. Ya. Nah, dan satu informasi juga Pak Heru ya, mungkin di benak customer bahwa kalau melakukan perbaikan di bengkel Astra Isuzu ya gitu, terkesan mahal gitu ya, terkesan mahal. Namun kami sampaikan di sini bahwa harga perbaikan body repair di bengkel Astra Isuzu sangat terjangkau dan sangat kompetitif. Ya, kami menawarkan harga mulai dari 150.000 per panel. Dan ini tentunya tergantung panel bagian bodi mana yang diperbaiki dan juga tergantung dari jenis kendaraannya, apakah kendaraan komersial ataupun kendaraan penumpang. Nah, gitu Pak Heru. Nah, jadi
kami sampaikan kepada pelanggan, jangan ragu jika ada kebutuhan untuk perbaikan body repair, segera datang ke bengkel Astra Isuzu, karena kami memiliki banyak kelebihan dan kami juga tentunya berkomitmen akan memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Itu kelebihan-kelebihan yang ada di bengkel Astra Isuzu. Gitu, iya, itu tadi panjang satu banget lagi, Mas Heru. Kalau nggak ya. mau keluar uang, berarti dia harus asuransi, Mas Heru. Jadi nggak keluar uang tuh. Betul. Untuk teman-teman yang nggak mau keluar duit pribadi, itu bisa pakai asuransi gitu ya. Yeah. Lebih apa namanya, lebih manajemen risiko atau manajemen keuangannya jauh lebih safe tentunya teman-teman ya. Nah, ini tadi untuk di Astra Isuzu sendiri juga ternyata cukup banyak kelebihannya ya. Ada 7 poin yang saya tadi coba tangkap dari Pak Frizon gitu ya, mulai dari sertifikasi ISO, kemudian garansi perbaikan, sampai bisa menerima semua berbagai tipe kendaraan gitu ya Pak Frizon ya. Dan tadi harganya juga kompetitif untuk teman-teman yang mungkin belum asuransi ini. Nanti kalau yang pengen asuransi bisa cek di asuransi Astra melalui gardaauto.com atau bisa langsung menghubungi cabang-cabang terdekat di lokasi kota-kota teman-teman semua ya. Apalagi mungkin khusus tadi kalau untuk orang-orang Surabaya nyebutnya kawan-kawan gitu ya. Kawan-kawan Surabaya yang belum asuransi, ayo berasuransi supaya kita bisa menjaga atau meminimalisir resiko kendaraan kita. Oke, Pak Heru, untuk yang di Palembang kita sebut Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo yang ingin mengasuransikan kendaraannya segera menghubungi AB, dan jika ingin memperbaiki kendaraannya silakan segera mendatangi bengkel Astra Isuzu yang di Palembang. Iya, nah itu untuk teman-teman yang dari Palembang, Wong Kito Galo gitu ya, mungkin bisa di kolom chat dibuat orang-orang Palembang mana aja nih Wong Kito Galo gitu ya, diisi di kolom chat gitu ya. Nah untuk Wong Kito Galo, untuk teman-teman yang orang Palembang nih, belum asuransi, bisa langsung nanti datang ke asuransi Astra di cabang Palembang. Kemudian untuk melakukan perbaikannya bisa langsung ke bengkel Astra Isuzu Palembang tentunya, gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin kita bakal masuk ke sesi baca beberapa pertanyaan dari teman-teman semua di sini, gitu ya. Saya coba bakal bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di kita. Yang pertama ini ada dari Gases Mikael nih. Ini pertanyaannya untuk Pak. Sebentar, saya coba baca dulu. Merek asuransi rekomendasi untuk Isuzu. Mungkin ini lebih ke Pak Mul ya. Pak Mul, ini ada yang nanya Pak, dari Gases Mikael gitu ya. Merek asuransi rekomendasi apa sih yang bisa diberikan untuk Isuzu Panther Grand Touring? Nah, kalau misalnya merek sih, saya punya produk Garda Auto ya. Jadi kalau misalnya untuk mobil Grand Touring-nya gitu ya, dia bisa memakai produk Garda Auto, di mana memang seluruh fasilitas yang tadi saya sampaikan ya, fitur-fitur layanan, fitur-fitur kelebihan-kelebihannya gitu ya. Nah itu bisa dipakai di mobil Grand Touring kesayangan Bapak Mikael tadi. Iya, tentunya Pak Mikael, tentunya kalau misalnya nanya rekomendasi asuransi apa, ya tentunya asuransi Astra dong, gitu ya Pak. Karena tentunya tadi asuransi Astra atau melalui produk Garda Auto sudah banyak sekali tuh kelebihannya gitu, dan bisa mengakomodir semua jenis kendaraan. Jadi nggak hanya Isuzu Panther saja, bahkan sampai ke Isuzu Giga juga bisa diasuransikan di asuransi Astra, seperti itu ya Pak. Setuju, Mas Heru. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kedua nih. Ini kayaknya pertanyaannya masih untuk Pak Mul lagi nih. Ini kayaknya banyak yang tertarik mengenai asuransi nih. Ini ada pertanyaan dari Pak Iputu Astika ya. Usia kendaraan yang bisa diasuransikan itu berapa tahun sih? Nah, ya untuk kendaraan yang jenis pertanggungannya komprehensif, kita bisa mengasuransikan paling akhir itu di 9 tahun dari tahun sekarang. Jadi 9 tahun. Tapi untuk yang total loss itu bisa 12 tahun. Oke. Ya itu tadi Pak Putu rasanya udah clear ya, tadi disebutkan oleh Pak Mul. Untuk yang komprehensif itu 9 tahun. Kemudian untuk yang total loss only itu bisa 12 tahun. Seperti itu ya Pak Mul ya. Ya. Oke Pak Astika Putu, Pak Iputu Astika, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Nah ini ada pertanyaan ketiga Pak. Saya akan bacakan pertanyaan ketiga. Ini lebih ke arah
Pak Frizon nih, ini pertanyaan untuk Pak Frizon. Ya. Berapa lama pengerjaan dan berapa harga untuk menghilangkan baret halus di bengkel body repair Astra Isuzu? Oh, nah ini kita Galo atau dari Surabaya nih, Mas Heru? Nah ini nggak tahu nih, ini yang bertanya ini tadi di sini saya dari panitia namanya saya nggak lihat. Oh gitu ya. Nah mungkin bisa jadi dari Surabaya atau nggak dari Palembang deh. Ya, ya. Nah untuk pengerjaan ya, misalkan baret gitu ya. Kalau misalkan dia baret itu ada di satu panel, pengerjaannya perkiraan kira-kira 1 sampai 2 hari. Rasanya kami 1 hari bisa menyelesaikannya. Nah mengenai biaya, kami membuka harga tadi di harga untuk misalkan panelnya itu adalah panel kap motor misalkan ya. Kami memulai harga dari sekitar 450.000 gitu ya. Nah jadi harga kami sangat terjangkau. Silakan jika ada kebutuhan dapat menghubungi bengkel Astra Isuzu yang terdekat di kotanya masing-masing. Oke, nah itu tadi teman-teman ya Pak Frizon udah jelaskan untuk baret halus gitu ya, itu 1 hari bisa selesai teman-teman. Dan untuk harganya juga ya seperti Pak Frizon bilang tadi, startingnya from 150 ribuan aja teman-teman, tapi tentunya disesuaikan dengan jenis kendaraan dari teman-teman semuanya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Nurman Saleh.Nurman nih. Ini pertanyaannya untuk Pak Frizon nih, gitu ya. Ini sepertinya namanya kita nggak asing ya Pak Frizon ya? Iya benar. Nggak asing ini pertanyaan namanya nih. Ini dari Pak Nurman Saleh nanya nih, untuk karyawan Astra Group, apa ada diskon khusus apabila tidak punya asuransi? Nah itu gimana Pak Frizon? Untuk karyawan Astra Isuzu ya, jadi kami memberikan spesial khusus ya untuk karyawan Astra ya, jadi bukan hanya karyawan Astra Isuzu, kami memberikan diskon khusus untuk karyawan Astra. Jika dia bisa menunjukkan ID card-nya, silakan membawa kendaraannya untuk melakukan perbaikan di bengkel Astra Isuzu. Gitu. Nah, untuk besaran diskonnya memang sangat khusus kami berikan kepada karyawan Astra. Iya, jadi untuk karyawan Astra Group gitu ya, tentunya kita juga ngasih special price juga untuk teman-teman semua yang nonton di sini karyawan Astra Group, khususnya yang sudah menjadi member Koperasi Astra gitu ya. Kita ada diskon khusus dan teman-teman kalau misalnya pengen tahu nominal diskonnya bisa langsung aja ke bengkel Astra Isuzu yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Nah nanti teman-teman langsung bisa tanyakan ke service advisor ataupun ke workshop head cabang-cabang kita gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, Astra Group kita pasti berikan diskon gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang keempat, mungkin ini lebih ke arah masih Pak Frizon lagi nih Pak Frizon ya. Mungkin tapi nanti di Pak Mul juga bisa nih relate. Bagaimana prosedur untuk klaim asuransi di body repair Astra Isuzu menggunakan asuransi Astra? Oh mungkin ini Pak Mul dulu ya. Pak Mul dulu ya. Pak Mul ini ada yang bertanya Pak, mungkin ini Bapak ini punya sudah menggunakan asuransi Astra gitu. Dia pengen klaim asuransinya di body repair Astra Isuzu. Itu flow-nya seperti apa Pak? Dia kalau misalnya pengen klaim? Ada beberapa ya Mas Heru, apakah itu klaimnya kehilangan atau dengan hanya parsial saja. Kalau parsial saja berarti harus mengisi laporan kerugiannya dulu ya, dan itu kalau misalnya perlu surat polisi, surat laporan kepolisian. Kalau tidak perlu tidak usah. Itu yang penting ada hasil pengemudinya, dokumen-dokumennya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kehilangan juga kita butuh surat keterangan polisi, ada blokirnya juga gitu. Tapi itu hal-hal yang memang sangat mudah ya dapat diakomodir lah oleh customer kita dan prosesnya bisa lebih cepat. Oke, nah ini tadi sebetulnya udah dijelaskan juga nih tadi di awal sama Pak Mul mengenai proses klaimnya itu juga cukup mudah. Ini mungkin Bapaknya bisa download dulu, ini kayaknya belum download aplikasi Garda Mobile Autocare nih Pak. Iya, jadi bisa di-download di Garda Mobile Autocare. Iya, seharusnya ini download di Garda Mobile Autocare, Bapak nanti bisa langsung klaim di sana, gitu ya Pak? Iya. Oke, nah ini pertanyaannya shifting ke Pak Frizon. Ini ada pertanyaan, apakah klaim asuransi apakah klaim asuransi di Astra Isuzu
prosedurnya itu sama dengan di bengkel umum. Itu seperti apa Pak Frizon? Nah, untuk proses klaim ya, di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk customer yang menggunakan asuransi, customer dapat datang ke bengkel Astra Isuzu ya dengan membawa SPK dari asuransi dan jangan lupa menyiapkan dokumen kelengkapan seperti STNK, KTP atau SIM gitu. Nah, kalau bicara yang ditanyakan adalah prosedur pengerjaan, yang tadi saya sampaikan adalah prosedur pendaftaran ya. Nah, jika ini adalah dimaksud adalah prosedur pengerjaan, tentunya prosedur pekerjaan di Astra Isuzu mempunyai prosedur sendiri ya, dan prosedur itu sudah terstandarisasi sehingga proses dari awal sampai dengan akhir pengerjaan dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang sesuai dengan SOP yang ada di bengkel Astra Isuzu. Itu Pak Heru. Oke Pak. Berarti sebetulnya flow-nya juga simpel dan sebetulnya nggak terlalu rumit banget lah ya Pak. Mungkin kalau dibandingkan dengan bengkel umum, ya mungkin sama aja kali ya. Cuman kan kalau di kita kan sistemnya terintegrasi ya Pak. Di Astra Isuzu kan sudah terintegrasi by system gitu ya. Jadi customer kalau misalnya pengen tahu histori kendaraannya di Bandung, di Medan, di seluruh Indonesia bisa langsung dicek di situ gitu ya. Oke. Mungkin itu nambahin. Jadi warantinya nggak hilang ya Pak Frizon. Jadi kalau bisa perbaikan di bengkel authorized, warantinya nggak hilang gitu. Betul. Perbaikan di bengkel umum gitu. Benar, karena jaringan Astra Isuzu yang sudah luas dan juga jaringan tersebut terintegrasi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain gitu. Sehingga jika ada misalkan keluhannya di kota terdekat yang ada bengkel Astra Isuzu, silakan saja datang gitu. Jadi sangat dimudahkan sebenarnya. Oke, ya itu tadi teman-teman sebetulnya kalau misalnya teman-teman pengen melakukan perbaikan di bengkel Astra Isuzu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali teman-teman, dan sebetulnya secara sistem, secara integrasi data dan lain sebagainya kita cukup lengkap sekali di Astra Isuzu gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita sebetulnya sudah cukup panjang banget nih ngobrol-ngobrolnya Pak Frizon, Pak Mul, thank you banget nih Pak udah bisa meluangkan waktunya gitu ya di hari Sabtu. Mungkin Pak Frizon dan Pak Mul juga ini masih working hour gitu ya, masih WFO mungkin gitu ya Pak. Nah, ini saya ucapkan thank you banget Pak Frizon, Pak Mul atas terima kasih Mas Heru. Terima kasih Pak Heru. Bisa join dengan kita, bisa gabung dengan kita. Tentunya ini nggak hanya ngobras yang kali pertama, mungkin nanti bakal ada ngobras-ngobras lainnya gitu ya teman-teman semuanya. Dan FYI aja nih untuk teman-teman semua, kebetulan kita ini bertiga sama-sama orang Sumatera Utara nih teman-teman gitu ya. Tapi nggak kelihatan Bataknya ya, nggak kelihatan Bataknya ya. Dari tadi nggak kelihatan Bataknya gitu ya Pak. Nah jadi teman-teman kita ini tiga-tiganya ini kebetulan Medan semua. Mungkin yang teman-teman orang Medan bisa langsung tulis emoticonnya gitu atau yang orang-orang Medan gitu ya. Oke, itu mungkin sekilas teman-teman mengenai kegiatan kita tadi, sharing-sharing kita dengan Pak Mul, dengan Pak Frizon gitu ya, mengenai asuransi Astra, mengenai layanan body repair di Astra Isuzu. Rasanya cukup teman-teman, kita sudah cukup banyak tadi mendapat insight gitu ya. Tentunya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman juga yang memang belum tahu seputar asuransi Astra ataupun belum tahu juga mengenai layanan di bengkel body repair gitu ya. Nah untuk teman-teman semuanya juga yang tadi masuknya ketinggalan nih, nah itu nanti bisa tonton kegiatan Instagram Live kita pada pagi hari ini, ngobras kita pada pagi hari ini, ngobrol asik bareng Astra Isuzu di IG TV-nya Astra Isuzu Official gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nanti bisa tonton di sana. Kemudian untuk teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan lagi yang tadi belum sempat saya bacakan, itu teman-teman nanti bisa DM juga ke Instagramnya Astra Isuzu Official atau ke Instagramnya Asuransi Astra juga atau Garda Auto gitu ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi gitu. Nah, satu lagi nih, tadi kan saya bilang di awal bakal ada pengumuman pemenang gitu ya, pemenang
dengan penanya terbaik gitu ya. Nanti ini pemenang-pemenangnya tadi atas 4 atau 5 pertanyaan yang sudah saya bacakan, nanti tim panitia akan melakukan direct message ke teman-teman semua untuk tentunya bakal mengirimkan hadiah yang menarik untuk kita semuanya atau untuk teman-teman semuanya yang dapat gitu ya. Oke, rasanya cukup teman-teman semuanya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk semua teman-teman partner Isuzu maupun teman-teman dari partnernya Asuransi Astra yang sudah bergabung pada pagi hari ini dengan kita gitu ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan referensi untuk kita dalam melakukan perawatan kendaraan kita gitu ya. Nah, untuk itu akhir kata saya Heru Utama Tambunan undur diri. Thank you Pak Mul, thank you Pak Frizon. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy weekend semuanya. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih Mas Heru, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua dan kawan semua. Thank you semuanya. Thank you semua.